Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Indonesia, negeri elok dan tercinta, negeri terindah dalam semesta, tanah tempat kita dilahirkan dan dibesarkan, tanah penuh dengan keajaiban, dan begitu banyak warna yang hidup bersama dalam damai. Negara dengan kekayaan alamnya yang indah, flora fauna yang beragam, suku, ras, agama, bahasa, budaya, menjadikan Indonesia menjadi satu. Indonesia, negara multikultural, sebuah kenyataan yang tak terbantahkan. Masyarakat multikultural di Indonesia terjadi karena kemajuan suku, bangsa, ras, agama, etnis, dan kebudayaan. Kebudayaan mempunyai keterikatan erat dengan masyarakat. Tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat, begitu pula sebaliknya. Tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan. Sulawesi Utara memiliki kesenian dan kebudayaan. Salah satunya folklore. Pada zaman dahulu kala, dikisahkan tentang seorang pemburu andal yang memiliki nama Sigarlaki. Tidak ada satupun seekor hewan buruan yang bisa melarikan diri darinya. Sigarlaki juga mempunyai seorang pelayan yang sangat setia menemaninya, yaitu Limbat. Pada suatu hari, Sigarlaki dan Limbat pergi berburu. Tetapi hari itu ia sama sekali tidak melihat hewan buruan yang melintas di depannya. Setibanya mereka di rumah, Limbat tiba-tiba melihat bahwa daging hasil buruan mereka kemarin sudah tidak ada sisa lagi. Dia pun segera melaporkannya kepada Sigarlaki bahwa persediaan daging buruannya kemarin telah hilang. Sigarlaki yang saat itu sedang frustasi karena tidak berhasil mendapatkan hewan buruan, langsung menuduh Limbat bahwa Limbatlah yang mencurinya. Limbat menyangkal tuduhan tuannya itu. Mendengar Limbat yang terus membantah tuduhan tersebut, justru semakin membuat Sigarlaki ingin membuktikan kebenarannya. Akhirnya, Sigarlaki meminta Limbat untuk membuktikan bahwa memang bukan Limbatlah pencurinya. Sigarlaki membuat peraturan. Ia akan membenamkan tombaknya ke dalam kolam, dan Limbat pun harus ikut menyelam ke kolam tersebut. Limbat akan terbukti tidak mencuri jika tombak itu keluar lebih dahulu daripada dirinya. Namun, jika yang terjadi adalah sebaliknya, berarti benar bahwa Limbatlah pencurinya. Tak lama kemudian, mereka pun pergi ke sebuah kolam yang berada dekat dari tempat tinggal Sigarlaki. Sesampainya di kolam, Sigarlaki langsung membenamkan tombaknya ke dalam kolam. Limbat pun segera masuk dan menyelam ke dalam kolam tersebut. Namun, tidak lama setelah Sigarlaki membenamkan tombaknya, ia melihat seekor babi hutan minum di kolam tersebut. Tidak ingin melewati kesempatan, Sigarlaki langsung memburu babi hutan itu. Tapi hari itu seperti bukan hari keberuntungannya, sehingga tombaknya pun meleset, tidak mengenai babi hutan sedikit pun. Dengan demikian, Sigarlaki harusnya dinyatakan kalah dan Limbat dibebaskan dari tuduhannya sebagai pencuri. Tetapi Sigarlaki keras kepala dan tetap tidak menerimanya. Ia bersikeras meminta pembuktian tersebut untuk diulang sekali lagi, dengan alasan pembuktian itu tidak sah karena ia melihat seekor babi hutan. Akhirnya pembuktian pun diulang sekali lagi. Sigarlaki kemudian membenamkan lagi tombaknya ke dalam kolam, dan Limbat pun kembali masuk dan menyelam ke dalam kolam. Baru saja Sigarlaki membenamkan tombaknya, seekor kepiting besar berjalan ke arahnya, dan kemudian menggigit kakinya. Sontak Sigarlaki pun mengangkat tombaknya dari dalam kolam. Dengan demikian,
Limbat sekali lagi telah membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Sementara Sigar Laki yang sembarangan menuduh orang pun mendapat akibatnya, yaitu dicapit oleh kepiting besar. Dalam legenda Sigar Laki dan Limbat terdapat 7 unsur kebudayaan. Yang pertama, unsur bahasa. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat pesisir Danau Tondano adalah bahasa Tolar. Yang kedua, unsur kesenian. Terdapat berbagai macam kesenian di daerah Sulawesi Utara. Beberapa contoh kesenian khas Sulawesi Utara yaitu tombak dan busana bajang. Yang ketiga, unsur teknologi. Dalam unsur teknologi, tombak Sulawesi dijadikan sebagai alat bantu atau senjata untuk berburu. Yang keempat, unsur pengetahuan. Dalam unsur pengetahuan, Sigar Laki dan Limbat sangat pandai dalam berburu. Yang kelima, unsur keagamaan. Sebuah tuduhan yang tidak berdasar atau tidak memiliki alat bukti dapat dikatakan sebagai fitnah. Dalam suatu ajaran agama disebutkan bahwa menuduh atau memfitnah seseorang termasuk dalam perbuatan kezaliman. Yang keenam, unsur ekonomi. Pada legenda Sigar Laki dan Limbat, berburu merupakan salah satu cara mereka untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Dan yang terakhir, unsur organisasi masyarakat. Dalam legenda Sigar Laki dan Limbat, sistem organisasi kemasyarakatannya adalah kekerabatan antara Sigar Laki dan Limbat yang melambangkan bahwa setiap manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan orang lain. Cerita rakyat atau folklore termasuk dalam keanekaragaman budaya di Indonesia, karena di setiap ceritanya terdapat nilai-nilai kebudayaan yang dapat ditemukan.